Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Delia dengan NIM 2304010067 dari kelas Ekonomi Syariah 5D. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait zakat, yaitu tentang jenis-jenis zakat, nisabnya, haulnya, serta hitungan zakatnya. Jadi di sini saya sudah menulis. Yang pertama yaitu zakat emas. Untuk zakat emas, nisabnya yaitu 80 gram emas, dan untuk haulnya yaitu 1 tahun, dan hitungan zakatnya yaitu 2,5%. Contohnya, jika seseorang memiliki 120 gram emas dikali dengan harga emas saat ini yaitu 2.200.000, yang dimana hasilnya 264 juta. Terus 264 juta ini dikali 2,5%. 2,5% ini yaitu hitungan zakat emasnya sama dengan 6.600.000. Jadi orang yang memiliki 120 gram emas, setara 120 gram emas ini, maka harus membayar zakat sebesar 6.600.000. Kemudian yang kedua, zakat pertanian. Nisabnya yaitu 520 kg beras atau 630 kg gabah. Dan untuk haulnya, zakat pertanian ini tidak disyaratkan karena dibayar saat panen. Dan untuk hitungan zakatnya ini ada dua. Yang pertama, tidak menggunakan irigasi, dan yang kedua menggunakan irigasi berbayar. Tidak menggunakan irigasi dikenakan 10%, dan jika menggunakan irigasi berbayar sebesar 5%. Contohnya yaitu jika seseorang panen, mendapatkan hasil panen yaitu 2.000 kg gabah, maka contohnya yang pertama yaitu jika dia tidak menggunakan irigasi. Jadi 2.000 kg ini dikali 10% karena dia tidak menggunakan irigasi, yaitu hasilnya 200 kg gabah. Maka zakat yang harus dibayar yaitu 200 kg gabah. Nah, jika dia menggunakan irigasi berbayar, maka dikenakan 5%, yaitu 2.000 kg dikali 5%, yaitu 100 kg gabah. Jadi jika menggunakan irigasi berbayar, maka yang harus dibayar zakatnya yaitu 100 kg gabah. Kemudian yang ketiga yaitu zakat peternakan. Yang pertama yaitu zakat kambing. Nah, untuk nisab zakat kambing sendiri yaitu minimal memiliki 40 ekor. Untuk haulnya 1 tahun. Dan untuk hitungan zakatnya yaitu jika memiliki 40 sampai 120 ekor kambing. Jika memiliki 40 sampai 120 ekor kambing, maka zakat yang harus dibayar yaitu 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Dan jika memiliki 121 sampai 200 ekor kambing, maka yang harus dibayar yaitu zakat yang harus dibayar yaitu 2 ekor kambing. Selanjutnya yaitu zakat peternakan sapi dan kerbau. Sapi atau kerbau.
minimal nisabnya, nisab sapi atau kerbau ini, nisab zakat sapi atau kerbau ini minimal memiliki 30 ekor. Haulnya yaitu 1 tahun. Dan untuk hitungan zakatnya, jika memiliki 30 ekor sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakat yang harus dibayar yaitu 1 ekor sapi atau kerbau berumur 1 tahun. Nah, jika memiliki 40 sampai 49 ekor sapi atau kerbau, maka yang harus dibayar yaitu 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Dan jika memiliki 50 sampai 60 ekor, maka yang harus dibayar zakatnya yaitu 2 ekor sapi atau kerbau. Nah, yang terakhir yaitu zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat penghasilan atau zakat profesi. Untuk zakat penghasilan ini nisabnya yaitu setara dengan 80 gram emas. Nisabnya 80 gram emas. Dan untuk haulnya yaitu haulnya tidak disyaratkan. Tidak mensyaratkan haul. Dan untuk hitungan zakatnya yaitu 2,5%. Contoh, contohnya yaitu jika dihitung 85 gram emas dikali harga emas saat ini yaitu 2.200.000, maka hasilnya 187 juta. Jadi 180 juta ini 187 juta dikali 2,5%, yaitu 187 juta. Oh, salah. 187 juta ini dibagi 12 bulan. Maka hasilnya yaitu 15 juta berapa tadi hasilnya? 15 juta 500. Maka hasilnya 15.584.000. 15.584.000. Nah, jika memiliki penghasilan per bulannya yaitu 15.584.000, maka orang tersebut wajib membayar zakat. Nah, selanjutnya yaitu ada zakat perniagaan atau perdagangan. Zakat perniagaan atau perdagangan ini nisabnya yaitu 85 gram emas, haulnya 1 tahun, dan untuk hitungan zakatnya yaitu 2,5%. Contohnya yaitu jika seseorang yang berdagang ini dalam 1 tahun memiliki penghasilan bersih yaitu 187 juta, yang dimana 187 juta ini setara dengan 85 gram emas. Jadi 187 juta ini dikali 2,5%. 2,5% dikali 187 juta. Jadi hasilnya yaitu 4.675.000. Jadi orang yang berdagang ini harus membayar zakat sebesar 4.675.000. Nah, kemudian yang keenam ada zakat pertambangan. Zakat pertambangan.
Untuk zakat pertambangan nisabnya yaitu 85 gram emas. 85 gram emas. Dan untuk haulnya tidak ditentukan haul karena dibayar setiap sekali menghasilkan tambang, sekali hasil tambang. Dan untuk hitungannya yaitu 2,5%. Nah, contohnya yaitu jika satu kali hasil tambang itu sebesar 400 juta, maka 2,5% dikali 400 juta. Nah, hasilnya yaitu 2,5% dikali 400 juta, yaitu 2,5% dikali 400 juta yaitu 10 juta. Maka zakat yang harus dibayar sebesar 10 juta jika sekali hasil tambang yaitu sebesar 400 juta. Kemudian yang ketujuh ada zakat perindustrian. Zakat perindustrian nisabnya yaitu 85 gram emas, haulnya 1 tahun, dan untuk hitungan zakatnya 2,5%. Nah, untuk zakat perindustrian ini harta yang dizakati itu ada beberapa, yaitu barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku, dan kas. Contohnya suatu perusahaan memiliki uang kas sebesar 125 juta. Uang kas sebesar 125 juta. Kemudian stok dan bahan baku itu sebesar 125 juta. Dan memiliki hutang 30 juta. Jadi 125 juta ditambah 125 juta ini hasilnya 250 juta. Nah, 250 juta ini dikurang hutang yaitu sebesar 30 juta hutangnya. Jadi harta bersihnya industri ini sebesar 220 juta. Nah, kemudian zakat yang harus dibayar yaitu 2,5% dikali 220 juta. 220 juta. Maka zakat yang harus dibayar yaitu 5.500.000. Kemudian yang ke-8 ada zakat rikas. Zakat rikas ini yaitu harta temuan atau harta yang tidak terduga. Untuk nisabnya tidak ditentukan. Haulnya juga tidak ditentukan. Dan untuk hitungan zakatnya yaitu 20%. Nah, contohnya yaitu jika seseorang menemukan harta sebesar 50 juta, maka 50 juta ini dikali 20%. Jadi 20% dikali 50 juta. Maka hasilnya yaitu 20% kali 50 juta. Maka hasilnya yaitu 10 juta. Maka zakat yang harus dibayar yaitu sebesar 10 juta. Kemudian yang terakhir ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini yaitu per orang membayar sebesar 2,5 kg beras. 2,5 kg beras. Kemudian zakat fitrah ini dibayar setiap puasa saat mendekati lebaran. Mendekati lebaran atau hari raya Idul Fitri.
Contohnya yaitu 2,5 kg beras ini setara dengan harga beras berkualitas yaitu 14.000. Jadi 2,5 kg beras dikali 14.000 yaitu 35.000. Jadi per orang itu membayar 35.000. Contohnya jika dalam satu keluarga memiliki 4 orang anggota keluarga, maka 4 dikali 35.000. Maka hasilnya yaitu 140.000. Maka harus membayar 140.000 dan per orangnya yaitu 35.000. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.